Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So today saya akan discuss a bit about tutorial chapter 13. So this chapter is about gas laws and kinetic theory of gases. So kita akan tengok satu persatu. Kita mulakan dengan question number 1. A gas of mass 0.3 kg is contained in a 0.5 meter cube container at a pressure of 1.4 times 10 power of 5 Pascal. Determine the RMS speed of the gas molecule. So first of all, kita akan buat apa? Kita akan extract the data. Data given to us adalah mass. Mass is equal to 0.3 kg, and then its volume is 0.5 meter cube, and pressure kita adalah pada 1.4 times 10 power of 5 Pascal. If you realize, all these three data given to us adalah dalam SI unit. So, kita akan just simply plug in the value je dalam kita punya equation nanti later on. So, for this kind of question, kalau ikutkan, there is one possible equation untuk kita gunakan in order untuk calculate ataupun determine the value of RMS speed for gas molecule. Yang mana rumus tersebut adalah P sama dengan 1/3 of the density ataupun rho times with mean square velocity. Okay, so P adalah pressure, rho adalah density, mass per unit volume, and then kita punya simbol untuk yang ni, kalau perasan V square yang ada anak panah ni adalah average square untuk velocity ataupun mean square. So kita akan cuba derive this equation untuk dapatkan value of RMS speed. So kita akan jadikan kita punya value of mean square velocity kita ni sebagai perkara rumus. So V square sama dengan 3 darab dengan P divided by rho. So apa jadi dekat sini adalah, in order untuk dapatkan value of RMS speed, which is root mean square, kita akan square both sides. So kita akan jadikan V square ni, kita akan square root. Sama juga dengan sebelah sini, dia adalah sama dengan 3P over rho, yang kita square root everything inside there. And then from here, this value of rho basically adalah mass per unit volume. So mass dah ada, volume pun dah ada, and in fact pressure pun dah ada. So kita akan just simply plug in the value sahaja sekarang ni. So this equation will become 3P divided by M over V. So kalau kita masukkan equation dalam ni, kita masukkan value of 3P, 3 darab dengan P, which is 1.4 darab 10 kuasa 5 divided by M over V, mass kita adalah 0.3 divided by value of V 0.5. So at the end, you guys will get the answer. The answer should be 836.66. Okay, 836.66, dan unit dia adalah meter per second. So yang ni merujuk kepada VRMS of the gas molecule ataupun root mean square velocity. Next, on the question number 2, the RMS speed of hydrogen molecules at a particular temperature is 1330 meter per second. What is the RMS speed of nitrogen molecules at the same temperature? And then from this question, the given to us adalah molar mass of hydrogen, which is 2 gram per mole, and also for nitrogen punya molar mass, which is 28 gram per mole. So macam biasa, kita akan extract data. Okay. First adalah kita punya RMS speed for hydrogen. So VRMS for hydrogen adalah sama dengan 1330 meter per second. And then given adalah kita punya molar mass for hydrogen. Molar mass for hydrogen adalah sama dengan 2 gram per mole. And then kita punya molar mass for nitrogen adalah 28 gram
per mol. So kita boleh start dengan pilih equation yang ada. So for this kind of question, kita ada equation yang kita boleh kenakan adalah VRMS adalah equals to square root of 3RT divided by M. Yang mana kita ada adalah VRMS, kita punya value of speed, kita punya value of RMS speed. R adalah molar gas constant, T adalah temperature, dan M besar yang sebelah bawah ni adalah kita punya molar mass for that particular gas yang kita tengah examine. So, kalau ikutkan dekat sini kita ada dua gas. The first one adalah hydrogen and the other one adalah nitrogen. So, these both molecules of gas, kalau ikutkan dia execute on the same at the same temperature. So, kita akan tengok satu persatu. Untuk VRMS for hydrogen, kita akan guna persamaan kita adalah 3RT over molar mass for hydrogen. Manakala untuk VRMS untuk nitrogen, kita akan pakai equation kita adalah 3RT divided by molar mass for nitrogen. So kita boleh start dengan a ratio for these two. So VRMS untuk hydrogen, okay, divided by VRMS untuk nitrogen adalah sama dengan, okay, kita akan buat 3RT over mass of hydrogen divided by square root of 3RT over molar mass of nitrogen. So, kalau ikutkan dekat sini, ada certain value yang mana dia adalah sama dan constant. Contohnya, molar gas constant kita adalah sama. Temperature happen to be at the same temperature. So, dah ada these two value akan eliminated lah, including the value of 3. Okay. So, kita akan end up dengan value of VRMS untuk hydrogen over VRMS untuk nitrogen equals to, okay, square root of molar mass untuk nitrogen divided by molar mass untuk hydrogen. Alright. So, untuk soalan ni, kalau ikutkan kita memang diberi 3 data. Data kita adalah VRMS untuk hydrogen, molar mass untuk hydrogen dan molar mass untuk nitrogen. Semua dah ada di sini except the value of VRMS untuk kita punya nitrogen, which is the one yang kita nak kena cari sekarang ni. So, substitute into this equation ataupun mungkin kita boleh rearrange this equation first. So, this equation kalau ikutkan should be VRMS untuk nitrogen ni kita nak cari. Dia adalah bersamaan dengan value of mass of hydrogen divided by molar mass for nitrogen darab dengan VRMS untuk hydrogen. Okay. So, kita akan dapat form dia adalah lebih kurang macam tu. So, masukkan dalam equation kita, kita akan dapat square root of molar mass untuk hydrogen kita adalah sama dengan 2 divided by molar mass untuk kita punya nitrogen adalah 28. Darabkan dengan kita punya VRMS untuk kita punya hydrogen tadi, which is 1330. So, kita akan dapat final answer should be 355.46 meter per second. Question number 3. The Raman speed of the atoms of a monoatomic gas at a temperature of 20 degrees Celsius is 603 meter per second. Find the mass of an atom of the gas. So, given to us adalah value of temperature. The temperature is at 20 degrees Celsius. Since kita akan gunakan rumus kita akan related dengan value of temperature in Kelvin unit, so why not kita terus tukar dalam unit Kelvin, which is kita akan tambah dengan 273.15, which is kita akan end up dengan value of 293.15 Kelvin. And then
diberi juga adalah value of VRMS untuk kita punya monoatomic gas, which is at 603 meter per second. Soalan minta kita untuk cari mass of an atom of the gas. So, daripada sini, apa kita akan buat adalah kita akan gunakan rumus VRMS is equals to square root of 3kT over M. So, kalau ikut kat sini, saya nak korang perhatikan value of VRMS adalah kita punya RMS speed. 3kT over M, K adalah Boltzmann constant, T adalah temperature, and then this value Fm adalah refer kepada value of mass. Kalau dalam kita punya equation, dalam question number 2 tadi, kita menggunakan rumus 3 RT over M, yang mana R tu adalah kita punya molar gas constant dan M tu adalah M besar mewakili kita punya value of molar mass. So apa jadi kat sini sekarang ni ialah for this question they ask for mass of an atom of the gas. Kita akan rearrange this equation, so it will become M equals to 3kT divided by value of VRMS square. So all of this kita boleh dapatkan daripada apa yang diberi. So value of 3K adalah Boltzmann constant, which refer to 1.38 times 10 power of negative 23, and then temperature adalah at 293.15. So divided by VRMS square, 603 square. So solve this in your calculator and you will get the answer 3.34 times 10 power of negative 26. Dan unit dia adalah kg. Next one on question number 4. What is the root mean square speed of oxygen molecules at 300 Kelvin, given that molar mass of oxygen is 32 gram per mole? So, given adalah kita punya value of temperature happen to be at 300 Kelvin. And then, molar mass untuk oxygen is equals to 32 gram per mole. Yang ni kita perlu tukar dalam unit SI. So, kita akan dapat ni supposedly in 32 adalah dalam kg per mole. So, based on kita punya pengetahuan for in your first chapter, kita akan jadikan dia sebagai 32 darab 10 kuasa negatif 3 kg mole. Okey, untuk question ni kita akan gunakan equation yang sama macam question number 3 tadi, yang mana equation tu adalah VRMS is equals to, minta maaf ni dalam sama dengan equation number 2 kita, 3RT divided by M. So apa jadi kat sini adalah kita boleh substitute the value inside this equation. So 3R adalah kita punya molar gas constant 8.31. Temperature kita adalah at 300 Kelvin divided by kita punya molar mass. So molar mass adalah 32 darab 10 kuasa negatif 3. So dekat sini nanti, once kita calculate by using your calculator, you guys should get 483.44 meter per second. Tolong, ni jangan kacau apa buat. In question number 5, a tank has a volume of 0.7 meter cube and contains 2.5 mole of helium gas at 10 degrees Celsius. If helium behaves like ideal gas, calculate the total translational kinetic energy of the molecule of the gas and the average molecular kinetic energy. So we start with extracting the data. So data yang kita ada antaranya adalah volume.
So, volume adalah sama dengan 0.7 meter cube. And the number of moles is 2.5. N equals to 2.5 moles. And then, kita ada adalah temperature. So, temperature happen to be at 10 degree Celsius. Yang mana nanti kita akan tukar kepada Kelvin. Kita akan tambah dengan 273.15. So, value of temperature will become 283.15 Kelvin. Okey, untuk soalan yang pertama, total transactional kinetic energy of the molecular bed of the gas. Kalau ikutkan kita ada rumus. Rumus yang kita gunakan adalah K equals to 3/2 nRT. So, kita akan just simply plug in the value sahaja. So, 3 bahagi per 2 darab dengan number of moles adalah 2.5 darab dengan value of molar gas constant 8.31 dan darab dengan temperature which is 283.15. By using calculator, kita akan dapat the value should be 8.82 darab 10 kuasa 3 Joule. Untuk soalan yang kedua, the average molecular kinetic energy pula, kita akan menggunakan rumus K average is equals to 3/2 kT. Yang mana untuk yang kedua ni, K average kita akan menggunakan constant untuk Boltzmann dan juga temperature sahaja without noticing the value of mole. So, untuk yang ni, kita akan gantikan 3/2 K Boltzmann constant adalah sama dengan 1.38 times 10 power of negative 23 times the value of temperature is 283.15. So, from the calculation, we should get 5.86 times 10 power of negative 21 Joule. So we move on to the next question. Question number 6. A balloon of diameter 20.0 cm is filled with helium gas at 30 degrees Celsius at 1 atm. How many atoms of helium gas fill the balloon? And calculate the average kinetic energy of the helium atoms. So, macam biasa, kita akan extract data. Data antaranya adalah diameter is equals to 20 cm. Okay. Dan seterusnya adalah temperature happen to be at 30 degree Celsius. Yang mana kalau kita convert ke dalam Kelvin, kita akan tambah dengan 273.15. So, it will become 303.15 Kelvin. Dan kita punya pressure kita adalah at 1 atm. Yang mana 1 atm adalah bersamaan dengan 1.013 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, kita tengok question number 1. They ask for how many atoms of helium gas fill the balloon. So, kita akan menggunakan a relation daripada ideal gas equation. Yang mana apa yang kita pelajari sebelum ni adalah PV is equals to nRT. P for pressure, V adalah untuk volume, N number of moles, R adalah molar gas constant dan T adalah temperature. From this ideal gas equation, kalau ikutkan kita cuba correlate dengan question kita. Untuk question ni, volume occupied adalah dalam balloon. So, kita akan expect the volume for balloon akan take form as a sphere. Yang mana V for sphere would become 4/3 pi r cube. Pressure given to us adalah at 1 atm.
tapi kita akan gunakan dalam form of Pascal, unit Pascal, 1.013 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, so daripada relation ni, apa yang kita boleh buat lah, kita boleh rearrange daripada kita punya ideal gas equation. So, kita akan jadikan N sebagai perkara rumus. So, N is equal to value of PV divided by R darab dengan T. Okay, yang mana P adalah value 1.013 times 10 power of 5 Pascal. V akan take form of the balloon. So, V kita adalah 4 over 3 pi R cube. Dan R adalah molar gas constant dan temperature T. So, kita akan masukkan dalam equation ni dan kita akan tengok juga for number of moles itself, kalau ikutkan dia juga adalah bersamaan dengan number of molecules divided by number of Avogadro. Okay. So, kita akan cuba solve for this and then kita nak cari sekarang ni adalah how many atoms of helium gas fill. So, kita akan cari value of N. So, the value of N should be 4p pi r cube, okay, darab dengan number of Avogadro divided by value of 3RT. So, kita akan masukkan equation kita satu persatu. So, 4P adalah 1.013 darab 10 kuasa 5 pi R cube. So, value given to us adalah D, diameter. So, R adalah sama dengan 10 cm. So, dekat sini kita akan ambil 10 cm as in dalam SI unit. Dia adalah bersama dengan 0.1. The power of 3 darab dengan number of Avogadro number. So, this one adalah 6.02 times 10 power of 23. Okay, divided by value of 3R3. So, 3R adalah value of 8.31 dan T temperature in Kelvin adalah 303.15. So, by using your calculator, you should get the answer is 1.02 times 10 power of 23. This one dengan unit kita cari tadi adalah helium. So, helium atoms. Okay. Ini adalah untuk question number 1 Roman. Kita akan continue pula dengan question number 2 Roman. So, in order to calculate the average kinetic energy of the helium atoms, kita ada satu rumus. Rumus kita adalah K average is equals to 3 over 2 K times T. Okay, kita akan just simply masukkan nilai kita. 3 over 2, K adalah value of Boltzmann constant, which is 1.38 times 10 power of negative 23. Okay, dan temperature kita happen to be at 303.15 Kelvin. So, by using calculator, you guys should get 6.28 times 10 power of negative 21 unit joule. Question number 7. A vessel of volume 45 liters contains 3 moles of gas at 35 degrees Celsius. Calculate the gas pressure. So, this vessel have a volume of V equals to 45 liters. Okay. So, the value of 45 liters adalah equivalent to 45 times 10 to the power of negative 3 meter cube. Okay. And number of moles adalah 3 and gas happen to be at
temperature of 35 degree Celsius. Yang mana kita akan tukar kepada Kelvin plus 273.15. Okay. So, daripada question ni, dia ask for calculate the gas pressure. Therefore, kita akan just simply pakai rumus ideal gas equation, which is PV is equals to nRT. So, they ask for the gas pressure. So, I derive it. So, nRT divided by V. So, value of N is 3. R adalah kita punya molar gas constant 8.31. Okay. Dan value of temperature adalah bersamaan dengan 35 plus dengan 273.15. All of this divided by the volume of the vessel. So volume in meter cube is 45 times 10 power of negative 3. Okay. So plug this value into your calculator and then you will get your answer 1.71 times 10 power of 5 Pascal. Okay, right now we are at question number 8. Determine the temperature at which RMS speed of a helium molecule is 1.3 times greater than the RMS speed at the temperature of 310 K. So, sekarang ni kita analyse. For this question, kalau ikutkan dia bagi dekat kita ada dua situation. Yang mana kita akan ada, the first situation adalah at temperature of 310 K. And the other one adalah at temperature which is unknown yang kita nak kena cari. So, apa yang jadi sekarang ni adalah between these two temperature ada perbezaan in terms of RMS speed for helium molecule. Okay, so kita akan tengok satu persatu. So, kita tengok dulu term dia. Apa jadi kat sini adalah situation pertama yang saya akan letak adalah waktu T adalah sama dengan 310K ni, saya akan namakan sebagai T1. Okay. Yang mana pada waktu ni kita punya value of VRMS saya akan letakkan sebagai VRMS number 1. So this value of VRMS number 1 ni kita boleh dapatkan daripada equation 3RT over M. Okay, T1 lah. Yang ni. Alright. And then the other one adalah temperature T2 which is unknown yang kita nak kena cari berapa value-nya. So at this point of temperature, value dia untuk VRMS saya letak sebagai VRMS2 yang mana equation yang sama. So 3RT2 divided by M. So let's say this is your first equation, this is your second equation. Okay, jadi kita perlu buat persamaan serentak lah. So sama ada nak buat pemilihan ni adalah sama ada buat elimination pun boleh ataupun substitution pun boleh, mana-mana pun boleh. Cuba kita tengok balik. Apa jadi sekarang ni adalah dia ada bagi untuk case yang mana kita punya VRMS kita at point 2 ni basically dia adalah sama dengan 1.3 times untuk VRMS number 1. Okay, tu yang terjadi sekarang ni. Okay, so kita akan buat. So let equation number 2 divided by equation number 1. So kita akan dapat VRMS2 divided by VRMS1 sama dengan, so apa jadi kat sini adalah value of 3R semua ni boleh cancel off sebab dia akan bawa pada value yang sama. In fact untuk M pun sama juga sebab kita menggunakan helium molecule. So molar mass for this adalah untuk apa? Molekul yang sama, therefore dia mesti sama. So kita akan end up dengan value of VRMS2 divided by VRMS1 square root of, okay, T2 over T1. Ni dah cancel off lah. Jadi yang ni sahaja. Okay. So kita akan tengok balik. Apa jadi sekarang ni adalah for this question they ask for the value of T2. So kita nak kena buat apa? Kita akan rearrange this equation untuk cari value of T2. So the value of T2 should be VRMS2 divided by VRMS1 square darabkan dengan T1. Yang ni kita nak cuba cari. Alright, so kita tengok balik. For VRMS2 tadi, kita dah tengok. Kita ada persamaan yang mana VRMS2 kita adalah sama dengan 1/3 of 1.3 VRMS1. So kita substitute into this equation. Which means dia akan jadi 1.3 VRMS1
divided by VRMS1 untuk kurangan square darab dengan T1. So VRMS1 pun akan cancel. So kita akan left with nilai T2 kita adalah directly coming from value of 1.3 yang kita square kan darab dengan T1. So 1.3 square darab dengan value T1 kita adalah bersamaan dengan 310K. So once dah masukkan yang ni dalam kita punya calculator, you should get the answer about 523.9 Kelvin. Okay. Next question number 9. Determine the total internal energy for 4 moles of ideal gas at the following temperatures. The first one adalah at 200 Kelvin and the second one adalah at 303 Kelvin. So, kali ikutkan apa yang kita boleh buat adalah kita boleh extract data. So, apa yang bagi sekarang ni adalah the value of number of moles. So, N kita adalah bersamaan dengan 4 moles. And then dia bagi dekat kita adalah at value 200K. So kita solve one by one. For question number A, untuk nak solve for this, kali kan diminta kat kita adalah untuk total internal energy. So total internal energy adalah sama dengan U. U equals to value dia adalah 3/2 nRT. So 3/2 tak ada masalah. N adalah number of moles, R adalah molar gas constant dan T adalah temperature in unit Kelvin. Semua dah ada, memang just simply plug in the value sahaja. So 3/2 N adalah sama dengan 4 darab dengan R kita adalah 8.31 darab dengan kita punya temperature kita adalah at 200 Kelvin. So once you guys plug in the value into your calculator, you should get 9972 unit dia adalah joule. Alright. So tu adalah question A. For question B, untuk 303 Kelvin, kita akan buat benda yang sama. Internal energy is equals to 3/2 nRT. So kita akan plug in the value 3/2 and kita still adalah 4 moles. R kita adalah 8.31 darab dengan T. Temperature kita sekarang adalah at 303 Kelvin. So pakai calculator dan korang akan dapat the value should be 1.51 times 10 power of 4. Unit pun sama adalah joule. Question number 10. Find the average molecular kinetic energy of an ideal gas at the following temperatures. A is at 100 Kelvin, B is at 475 Kelvin. So we're gonna solve this one by one. So for question number A, in order untuk find the value of average molecular kinetic energy, kita akan gunakan rumus K average is equals to 3/2 KT, yang mana K ni adalah Boltzmann constant and your T is your temperature in unit Kelvin. So kita memang akan buat sama macam question number 9, memang just simply plug in the value sahaja. So 3/2 the value of K Boltzmann constant, you can get it from the list of constant punya value. So 1.38 times 10 power of negative 23. Okay, and your temperature for question number 1 adalah at 100K. So, masukkan nilai dan kita akan dapat nilai dia adalah 2.07 darab 10 kuasa negatif 21 joule. Alright. So, tu adalah untuk question number A. For question number B, benda yang sama. They ask for molecular kinetic energy, average molecular kinetic energy, which given as K average adalah sama dengan 3/2 KT. So, plug the value 3/2 darab dengan 1.38 darab 10 kuasa negatif 23. Cuma kali ni temperature kita adalah at 475 Kelvin. And then for this case, you should get 9.83 times 10 power of negative 21 joule. Okay,
Question 11. 3 moles of an ideal monoatomic gas contained in a 9.0 times 10 power of negative 3 meter cube vessels is at a pressure of 9.0 times 10 power of 5 Pascal. Find the average kinetic energy of the gas molecule. So, kita extract data. The first one is the value of number of moles, which is 3. Alright, 3 moles. And then, dia bagi dekat kita the value of 9 times 10 power of negative 3 meter cube. This one refer to your volume. So, volume of the vessel adalah 9 darab 10 kuasa negatif 3. Dan ni adalah dalam SI unit already. M cube. Alright. And then, dia bagi pressure kita. The value of P is at 9 times 10 power of 5. Pun dalam SI unit Pascal. So, tak ada masalah. So, for this question, they ask for average kinetic energy. So, average kinetic energy stand by this equation. So, K average adalah equals to 3 over 2 KT. Alright. So, apa jadi sekarang ni ialah kita ada masalah sikit sini. Kita ada Boltzmann constant punya value, but then your T is not provided in this equation, in this question. So we have to find the value of T first. So mana nak cari? So yang ni adalah type of ideal gas. So kita boleh apply daripada ideal gas equation kita, which is PV sama dengan nRT. So we can look up for your value of T. Since P dah bagi, V dah bagi, N, number of moles bagi, R adalah kita punya constant pun dah ada. So, kita boleh cari the value of T over here. So, jadikan T sebagai perkara rumus. So, yang ni PV divided by N darab dengan R. So, P kita adalah 9 darab 10 kuasa 5. Darab dengan volume kita adalah 9 darab 10 kuasa negatif 3. Divided by N, number of moles adalah 3, while your value of R adalah 8.31. So, from here, your T, you should get about 3 to 4.91 Kelvin. Alright, tapi tak habis lagi. Since the question asks for the average kinetic energy, barulah kita akan plug in this value into this equation. So, apa jadi kat sini adalah the value of 3 over 2 K kita adalah sama dengan 3 over 2 K. K adalah sama dengan 1.38 times 10 power of negative 23. Darab dengan kita punya temperature kita sekarang adalah 3 to 4.91 Kelvin. So, at the end, you will get 6.73 times 10 power of negative 21 Joule. Okay, we are at the last question, question number 12. Find the internal energy of 30 gram of argon gas at 90 degrees Celsius if the molar mass of argon is 40 gram per mole. So, macam biasa extract data. So, internal energy yang nak dicari, yang first dia bagi adalah value of mass for argon. Mass is about 30 grams. And then, the value of temperature is at 90 degrees Celsius. Okay. And then molar mass. So, molar mass untuk argon kita adalah sama dengan 40 gram per mol. Alright. So, tu adalah 3 benda yang diberi from this question. So, tengok balik. So, this question asks for the internal energy. So, internal energy, kalau ikutkan kita ada pilihan rumus adalah U sama dengan 3 over 2 nRT, ataupun kita boleh solve by using 3 over 2 nKT. So, apa yang ada kat sini adalah, kalaulah kita pakai rumus ni, so kita mesti substitute dengan N, which is number of moles. R adalah kita punya molar gas constant, temperature. And then yang ni pula, kalau kita pakai ni, kita boleh gunakan N, number of molecule, dan juga Boltzmann constant. Alright, pilihan di tangan anda, mana-manalah. So, kalau contohlah saya ambil ni
So for value of U sama dengan 3/2 nRT, kalau ikutkan the value of R adalah constant, memang dah ada 8.31. The value of temperature given adalah 90. Cuma temperature nanti kita akan buat tambah dengan 273.15 Alright. So kalau ikut kat sini, kita tak ada value of N, number of moles, dan kita diberi mass dan juga molar mass. So kalau ikutkan kita memang ada relation. In order to find the value of number of moles, we can get it from the value of mass divided by the molar mass of the gas yang kita nak kena cari. So mass kita adalah 30 gram divided by 40 gram per mole. So kalau korang tengok sini gram-gram, so dia akan cancel off. So kita akan left out dengan number of mole sahaja. So dekat sini kita akan dapat about 0.75 moles. So kita boleh substitute into this equation. So kita akan dapat 3/2 darab dengan 0.75 darab dengan kita punya temperature which is 90 tambah dengan 273.15 Kelvin. So once you substitute this value in the equation by using your calculator, you should get around berapa ni 3.39 times 10 power of 3 joule. Alright, so that's it for kita punya discussion tutorial chapter 13. Kita akan sambung chapter seterusnya dalam video yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.